Oke rekan-rekan, untuk kesempatan ini kita akan melakukan untuk persiapan sampel tekan bebas maupun sampel uji triaksial. Ini adalah potongan tanah dari hasil pemboran yang sudah kita keluarkan dengan extruder. Kemudian ini adalah cetakan tabung dengan diameter 38 mili dengan salah satu ujungnya tajam dan agak melempung ke dalam. Tujuannya adalah ketika nanti tanah terpotong, dia tidak akan menggesek dengan dinding bagian dalam, sehingga tanah yang kita hasilkan dari proses pengambilan sampel ini benar-benar kondisinya sama dengan tanah yang hasil pemboran. Kita letakkan di posisi atas, kemudian kita tekan pelan-pelan sampai tanah masuk ke dalam cetakan masuk ke dalam tanah sampai mentok. Oke, demikian. Oke, rekan-rekan, untuk selanjutnya sampel kita keluarkan dengan extrudernya, kita dorong pelan-pelan. Apabila tanah bisa keluar dengan dorongan kecil, ini menandakan bahwasanya dinding cetakan tidak menggesek pada dinding tanah, sehingga kondisi tanah tidak mengalami pergeseran dengan dinding cetakan, sehingga kondisi tanah benar-benar sama dengan ketika dalam posisi masih keluar dari tabung sampel. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah kita ukur diameternya. Kita catat. Kemudian sampel kita potong panjang 2 kali diameternya. Kita atur demikian rupa. Kita kasih tanda. Kita potong pada tanda-tanda yang sudah kita buat. Bagaimana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Oke rekan-rekan, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian tekan bebas. Sama, hampir mirip dengan pengujian triaksial sampelnya. Jadi sampel sudah kita potong dengan panjang 2 kali diameternya dan sudah kita timbang beratnya. Kemudian kita pasangkan ke dalam mesin penggeser. Kita atur demikian rupa. Kemudian kita sentuhkan ke penekannya sampai menyentuh. Kalau propping ring ini sudah bergerak tandanya, dan ke penekan sudah menyentuh dengan permukaan sampel. Oke, ini sudah bergerak, sudah menyentuh. Kemudian kita atur daya penetrasi agar menunjukkan angka 0. Oke, sudah. Kemudian mesin kita geser dengan kecepatan geser konstan sebesar 1% per menit di 1% dari panjang sampel per menit, sesuai dengan yang sudah kita siapkan di dalam tabel. Bersamaan dengan mesin kita gerakkan, robot kita nyalakan. Kemudian kita putar secara konstan, kemudian kita ambil data sesuai dengan bacaan penetrasi yang sudah kita tentukan. Kita mulai 1, 2, 3. Penetrasi pertama adalah 0,38 mili. Oke, iya, kita ambil datanya, kita catat.
kita geser terus sampai benda uji mengalami keruntuhan yang ditandai dengan penetrasi yang semakin besar, tapi daya beban nanti akan berkurang. Oke rekan-rekan, ternyata ketika penetrasi sudah 400 lebih sedikit, ini daya beban sudah mengalami penurunan. Nah, kita catat 2 data penurunan, berarti pengujian sudah selesai. Maka selanjutnya adalah ini kita putar balik penetrasinya. Kemudian setelah cap senakan dengan sampel sudah ada jarak, kita ambil sampel, kemudian kita cek atau kita perhatikan arah retakan sampel. Ini rekan-rekan, ternyata sampel dari pengujian kita mengalami retakan yang membentuk lurus, jadi dari permukaan atas sampai bawah retak secara membentuk garis lurus. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan pengujian tekan bebas. Ini tadi sampel yang sudah mengalami keruntuhan tadi kita hancurkan. Untuk selanjutnya kita cetak ulang, kita masukkan nanti ke dalam cetakan remote. Jadi sampel kita cetak ulang. Cetakan remote ini sendiri diameternya adalah 3,8 mili, sama dengan diameter dari sampel yang kita uji tadi. Sampel kita hancurkan sampai kecil-kecil, sampai membentuk butiran-butiran yang kecil. Untuk selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam cetakan remote, kemudian kita beri tekanan-tekanan dengan tangan atau dengan alat penumbuk, di mana tekanan yang kita berikan dari batas bawah sampai atas itu kita beri tekanan yang sama, sehingga kondisi sampel dari bawah sampai atas adalah sama, baik berat isinya maupun kepadatan. Oke, ini sudah dibuat kecil, kita bagi menjadi 4 bagian. Adapun di bagian dalam cetakan ini sudah kita beri garis-garis sebanyak 4 buah garis, sehingga nanti ketika kita masukkan 1/4 bagian, maka tingginya harus pada garis pertama. Kita masukkan 1/4 lagi, tingginya pada garis kedua. Begitu seterusnya sampai sampel penuh ke dalam cetakan ini, sehingga cetakan tinggi sampel dari hasil dari remote ini nanti sama dengan tinggi sampel ketika kita pengujian tekan bebas yang awal tadi. Oke, kita masukkan 1/4. Kita masukkan semua tanah, tidak boleh ada yang tersisa dan juga tidak boleh sampai kurang. Ini adalah tujuannya adalah untuk menjadikan sampel tanah kita itu kondisinya sama dengan kondisi ketika tanah yang kita uji di awal. Oke, pada sampel kita cetak ulang. Cetakan remote ini sendiri diameternya adalah 3,8 mili, sama dengan diameter dari sampel yang kita uji tadi. Sampel kita hancurkan sampai kecil-kecil, sampai membentuk butiran-butiran yang kecil. Untuk selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam cetakan remote, kemudian kita beri
tekanan-tekanan dengan tangan atau dengan alat penumbuk, di mana tekanan yang kita berikan dari batas bawah sampai atas itu kita beri tekanan yang sama, sehingga kondisi sampel dari bawah sampai atas adalah sama, baik berat isinya maupun kepadatannya. Oke, ini sudah dibuat kecil, kita bagi menjadi 4 bagian. Adapun di bagian dalam cetakan ini sudah kita beri garis-garis sebanyak 4 buah garis, sehingga nanti ketika kita masukkan 1/4 bagian, maka tingginya harus pada garis pertama. Kita masukkan 1/4 lagi, tingginya pada garis kedua, begitu seterusnya sampai sampel penuh ke dalam cetakan ini, sehingga cetakan tinggi sampel dari hasil dari remote ini nanti sama dengan tinggi sampel ketika kita pengujian tekan bebas yang awal tadi. Oke, kita masukkan 1/4. Kita masukkan semua tanah, tidak boleh ada yang tersisa dan juga tidak boleh sampai kurang. Ini adalah tujuannya adalah untuk menjadikan sampel tanah kita itu kondisinya sama dengan kondisi ketika tanah yang kita uji di awal. Oke rekan-rekan, ini sampel tanah sudah kita masukkan seluruhnya, kemudian kita buka cetakan remote-nya. Oke, kita lepaskan, sehingga sampel tanah kita sama dengan kondisi sampel tanah ketika pertama kita uji. Maka selanjutnya sampel tanah ini kita geser sama seperti perlakuan pada waktu sampel tanah asli. Selanjutnya nanti kita hitung nilai sensitivitasnya.